Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Arini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bu Arini harap kalian tetap sehat, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, murojaah ayat-ayat suci Al-Quran, serta berbakti kepada ayah dan bunda. Baiklah anak-anak, untuk materi pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita masih membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Kenapa ini diulang-ulang? Karena memang setelah beberapa kali latihan, Bu Arini lihat dan Bu Arini koreksi, hasilnya belum maksimal. Nah, anak-anak, sebelum menyimak video Bu Arini tentang pembelajaran paragraf pada pagi hari ini, ada baiknya kalian menyiapkan modul yang ke-10 seperti ini, yang kemarin pada hari Selasa sudah dibagikan, dan nanti kita akan bersama-sama membahas tentang LK di halaman 2 bahasa Indonesia yang membahas tentang jenis-jenis paragraf. Baiklah, mungkin sekedar Bu Arini review atau mengulangi tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Anak-anak tentu sudah paham bahwa paragraf berdasarkan isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah narasi. Sudah Bu Arini sampaikan, narasi artinya cerita. Di dalam paragraf narasi harus ada tokoh yang diceritakan, peristiwa yang diceritakan, latar cerita, dan alur cerita. Nah, yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi artinya menggambarkan. Objek yang digambarkan di sini bisa benda ataupun suatu tempat. Jadi intinya di dalam paragraf deskripsi ini, ketika objek digambarkan, seolah-olah orang yang mendengar atau membaca paragraf tersebut bisa membayangkan dari objek yang digambarkan tersebut berdasarkan ciri-ciri yang terlihat, seperti itu. Yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi artinya pendapat, ide, gagasan yang disampaikan penulis untuk para pembaca. Nah, cirinya di dalam paragraf argumentasi ini ada sebab akibat, ada fakta-fakta yang disampaikan dan disertai dengan bukti-bukti, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya mengajak, menghimbau, sehingga biasanya di akhir paragraf selalu diakhiri dengan kalimat ajakan yang ditandai dengan kata mari ataupun ayo, seperti itu ya. Oke, anak-anak bisa membuka LK Bahasa Indonesia halaman 2 ya. Di sini jelas ada tugas dari Bu Arini, yaitu membuat 4 paragraf. 1 paragraf narasi, 1 paragraf deskripsi, 1 paragraf argumentasi, dan 1 paragraf persuasi. Baiklah, supaya anak-anak nanti mengerjakannya tidak salah, akan Bu Arini bantu bagaimana cara membuat paragraf yang benar. Nah, anak-anak, di soal nomor 1 ini ada perintah, buatlah sebuah paragraf argumentasi berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak bisa melihat gambar apakah yang ada di soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ada seorang lelaki yang sedang menebang hutan. Nah, lalu supaya mudah, anak-anak bisa memulai dengan menjelaskan secara rinci apa itu fungsi hutan dulu. Nah, mungkin anak-anak bisa memulai dengan kalimat seperti ini. Hutan
digunakan sebagai habitat atau tempat tinggal satwa dan tumbuhan. Hutan juga digunakan untuk menyimpan cadangan air hujan. Nah, hutan sebagai apa lagi? Sebagai paru-paru dunia. Nah, terus seperti itu ya. Terus nanti disampaikan, jika hutan ditebang, maka akan menyebabkan apa? Misalnya banjir bandang. Selain itu akan menyebabkan apa lagi? Selain itu akan menyebabkan longsor, mungkin seperti itu. Nah, ingat, kalimat pertama harus menjorok ke dalam. Nah, untuk nomor 1 seperti itu ya. Dilanjutkan untuk nomor 2, yaitu membuat sebuah paragraf narasi berdasarkan gambar. Anak-anak bisa lihat di sini ada 2 orang anak laki-laki. Silahkan narasi cerita, bisa diberi nama dulu anak itu. Mungkin Edo dan Banu sedang membawa seekor kambing ke tanah lapang. Nah, kambing itu rencananya mau dibuat untuk kurban. Sesampainya di sana, seperti itu dilanjutkan. Yang jelas ada cerita, ada peristiwa, dan ada tokoh yang diceritakan. Nah, yang ketiga, di sini disuruh membuat paragraf persuasi. Persuasi itu ajakan. Ajakan untuk apa? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak jelaskan dulu atau anak-anak uraikan dulu. Sampah merupakan hal yang sangat mengganggu lingkungan. Jika sampah menumpuk bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, mungkin seperti itu, bisa menyebabkan banjir. Nah, terus diakhiri dengan ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu deskripsi. Ingat, deskripsi adalah uraikan sesuatu yang bisa dilihat di sini. Misal, ada 2 ekor kambing. Nah, yang satu memiliki apa ini? Jenggot. Dua-duanya memiliki tanduk. Yang satu mungkin ini memakai apa ini? Semacam kalung atau apa yang bentuknya tali ya. Bisa diuraikan. Dan 2 kambing ini berada di tanah lapang. Anak-anak enggak usah menyampaikan kambing suka makan rumput, karena di sini tidak ada. Kambingnya tidak dalam posisi makan rumput. Jadi deskripsikan yang terlihat saja. Seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari Bu Ari ini cukup sekian untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan dengan benar, dengan tepat. Dan ingat, setiap membuat paragraf, kalimat pertama harus menjorok ke dalam. Oke, itu aja anak-anak penjelasan dari Bu Arini mengenai tugas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Arini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.